Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Pada kesempatan kali ini, kami pertama dari Nadira Mita dengan NIM 03, saya sendiri Gabriel dari NIM 022, dan yang terakhir ada Francisco Ferdinand dari NIM 025. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba menjelaskan apa itu vektor. Pertama-tama akan dilihatkan dengan penjelasan tentang vektor. Vektor merupakan besaran yang memiliki arah dan nilai. Vektor menggambarkan pergerakan benda dari satu titik ke titik lainnya. Titik awal pada vektor disebut dengan ekor, dan titik akhir disebut dengan kepala. Bisa lihat di sini ya, titik titik awalnya disebut ekor, dan titik akhir tanda panah disebut dengan kepala. Contoh vektor antara lain adalah perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, dan lain-lain. Notasi dan besaran vektor. Titik awal vektor dimulai dari ekor, dan titik akhir vektor berada pada kepala vektor. Pada gambar di samping, titik awal vektor berada titik B, dan titik akhir vektor berada pada titik A. Bisa lihat di sini ya, titik awalnya dimulai dari B, dan sedangkan titik akhirnya berada di titik A. Notasi vektor A, B. Pada gambar di samping, besaran vektor terletak di A, dilambangkan dengan A kecil ya. Besarnya vektor. Besarnya vektor ditunjukkan oleh garis vertikal di kedua sisi. Vektor yang diberikan A, mutlak A, ini mewakili panjang vektor. Secara matematis, besarnya vektor dihitung dengan bantuan teorema Pythagoras, yaitu mutlak A sama dengan akar X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor dengan arah yang sama yang memiliki panjang satu satuan. Misalkan sebuah vektor V memiliki nilai 3 satuan ke kanan, maka vektor satuan V adalah vektor dengan arah yang sama dengan vektor V, yaitu ke kanan tetapi memiliki panjang 1. Untuk mencari nilai vektor satuan bisa menggunakan metode sebagai berikut. V sama dengan V mutlak per saya ulangi, V sama dengan vektor V per mutlak V mutlak dari apa mit apa ini mit, lupa aku mit. Adalah di keterangannya itu tinggal baca. Untuk rumusnya sendiri itu dibaca V sama dengan vektor V per mutlak V vektor V. V untuk rumusnya sendiri bisa dibaca dengan V sama dengan vektor V per mutlak vektor V. Lupa cuy, apa yang aku tulis di sini nah. Ya, baca aja lagi dari ini, Coba dari vektor vektor. satuan dari awal. Nah, nah, Ya, ya. mutation kalian. Vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor dengan arah yang sama, yang memiliki panjang satu satuan. Misalkan sebuah vektor V memiliki nilai 3 satuan ke kanan, maka vektor satuan V adalah vektor dengan arah yang sama dengan vektor V, yaitu ke kanan, tetapi memiliki panjang satu. Untuk mencari nilai vektor satuan bisa menggunakan metode sebagai berikut. Nah, V sama dengan vektor P per mutlak vektor V. Untuk keterangan sendiri bisa lihat pada keterangan berikut ini. Vektor 0. Vek eh mit. Cara bacanya ini gimana nih tadi nih? Yang begini nih. Aku lupa. Yang mana? Yang panah tuh kah? Iya. Bilang aja vektor AA, vektor Oh, BB, vektor CC. kalau ini bagian 00 ini yang dalam kurung ini. Bilang aja ini ya koloknya di atas itu tuh I, J, yang di bawah J. Kemudian terakhir tuh K. Kalau yang tiga itu ya. Apa-apa? Kalau itu susunannya yang di atas tuh, yang paling atas, J, yang nol paling atas tuh I. J, K gitu. Ya, Oh, betul. perumpamaan gitu ya, pakai perumpamaan. Iya,
Itu emang begitu. Kalau di vektor ada I, J kan atau urutannya begitu. Di atas I, tengah J, bawah K. Vektor O sama dengan I, J. Di sini bisa begitu kalau Atau kamu. enggak ya bukan perumpamaan. Istilahnya seperti itu. Atau enggak kamu baca 00, ini bisa diistilahkan dengan I, J gitu. Oh, oke baik, ulang ya. Vektor nol. Vektor nol adalah vektor yang titik pangkal dan titik ujungnya berimpit. Suatu vektor nol memiliki panjang nol. Arah dari vektor nol tidak tentu. Misalnya vektor AA, BB, CC, dan semacamnya disebut vektor nol. Vektor 02 untuk di R pangkat 2 adalah vektor 0, 00, atau bisa disebut dengan I atau J. Dan vektor 0 untuk R3 adalah vektor O, 000, atau I, J, dan K. Bisa lihat pada gambar ini ya. Nah, pada gambar ini bisa dilihat untuk arah tanda panah yang ke bawah diartikan sebagai negatif. Untuk arah tanda yang panah naik diartikan sebagai positif. Nah, ini kan turun ke bawah diartikan dengan negatif, sedangkan untuk yang naik ke atas dilambangkan dengan positif. Nah, rumusnya bisa dilihat di sini. Vektor R sama dengan vektor A ditambah min B, min B ditambah vektor C sama dengan 0. Nah, untuk selanjutnya ini sama aja ya rumusnya. Saya ingin menjelaskan untuk sebelumnya. Ah, untuk gambar terakhir. Nah, untuk gambar terakhir tuh ada bentuk segitiga itu sebagai perumpamaan saja. Jadi contohnya seperti ini untuk penggambaran dari vektor nol. Yang pertama ada gambar panah ke bawah untuk abjad min B. Nah, lalu ada panah ke atas ada A, yang ke ke sambung ke bawah itu ada C. Nah, lalu yang gambar atas itu bisa dituliskan dengan rumus vektor R sama dengan vektor A ditambah eh, dalam kurung negatif vektor B ditambah vektor C sama dengan 0. Jadi seperti itu. Oke, slide selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya, Nadirah. Baik, saya akan menjelaskan untuk materi operasi perhitungan vektor. Yang pertama ada penjumlahan pada vektor. Nah, penjumlahan pada vektor sendiri eh, memiliki dua aturan ya dalam pengoperasiannya. Yang pertama ada aturan segitiga dan jajar genjang. Nah, untuk aturan segitiga, penjumlahan vektor dengan aturan segitiga dilakukan dengan menggabungkan ujung vektor A dengan pangkal vektor B. Vektor hasil penjumlahan vektor A dan vektor B sama dengan vektor yang menghubungkan pangkal vektor A ke ujung vektor B. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping. Untuk penggambarannya yang pertama ada ujung vektor A itu dilihat pada garis panahnya itu ketemu dengan pangkal dari vektor B. Lalu untuk menghitung garisnya itu bisa diasumsikan dengan sisi miring pada segitiga ya. Jadi menghitungnya bisa ditambah vektor A ditambah vektor B. Ya, seperti itu. Selanjutnya ada aturan jajar genjang. Aturan jajar genjang itu adalah penjumlahan vektor A dan B dengan aturan jajar genjang dilakukan dengan menggabungkan kedua ujung vektor. Nah, hasil penjumlahan vektor dengan aturan jajar genjang adalah diagonal dari ujung kedua vektor dengan perpotongan proyeksi ujung kedua vektor. Nah, bisa dilihat
pada gambar, ujung vektor A ketemu dengan ujung vektor B. Itu kepalanya saling berlawanan. Jadi kita membuat garis proyeksi untuk membuat bentuk jajar genjang agar mudah dihitung. Dan untuk menghitungnya itu kita membuat garis diagonal dari ujung pertemuan vektor A dan vektor B ke garis proyeksi. Jadi untuk rumusnya ada vektor A ditambah vektor B. Nah, adapun rumus-rumus penjumlahan dua vektor bisa dilihat pada gambar ya. Itu ada kumpulan rumus-rumus untuk penjumlahan dua buah vektor. Next. Yang kedua ada pengurangan pada vektor. Nah, sama seperti penjumlahan, pengurangan juga memiliki dua aturan dalam pengoperasiannya, yaitu aturan segitiga dan jajar genjang. Nah, cara pengurangan dua buah vektor dilakukan dengan membuat arah vektor menjadi berkebalikan. Bisa dilihat pada gambar ini. Untuk aturan segitiga, itu berbanding terbalik dengan tadi yang aturan segitiga pada penjumlahan. Dia ujung pangkalnya saling berlawanan. Bisa dilihat ujung pangkalnya vektor B dan vektor A itu saling berlawanan. Dan untuk penghitungnya kita bisa menarik garis diagonal serta mempertemukan kepala garis proyeksi dengan garis pada vektor A. Ini bisa dilihat ya, untuk rumus aturan segitiga. Begitu juga dengan aturan pada jajar genjang. Itu kita bisa melihat pada gambar untuk yang ketemunya, proyeksinya sama-sama berlawanan. Lanjut. Nah, adapun rumus-rumus pengurangan dua buah vektor seperti rumus penjumlahan, tapi dia berbeda. Ini ada kumpulan rumus-rumusnya untuk pengurangan dua buah vektor. Next. Yang ketiga ada perkalian. Pada vektor perkalian ini nih mempunyai 3 macam perkalian pada vektor. Yang pertama menggunakan skalar, yang kedua perkalian titik, yang ketiga ada perkalian silang. Untuk perkalian vektor dengan skalar itu perkalian vektor dengan besar skalar itu disebut dengan penskalaan. Dalam jenis perkalian ini hanya besarnya yang diubah, bukan arahnya. Nah, itu bisa dilihat ya untuk contoh soalnya. Pada S dalam kurung A plus B sama dengan SA plus SB. Next. Pada perkalian ini ada yang dinamakan produk rangkap 3 skalar. Itu juga disebut dengan produk kotak atau produk rangkap 3 campuran dari 3 vektor, katakanlah A, B, dan C, diberilah oleh A kali B dalam kurung A kali B dikurang C. Nah, karena melibatkan produk dot dan mengevaluasi nilai tunggal, maka dinyatakan sebagai produk skalar. Hal ini juga dilambangkan dengan dalam kurung ABC dikali ABC sama dengan dalam kurung A kali B kurang C. Itu bisa dilihat ya pada foto di layar. Untuk pengoperasiannya caranya sih seperti itu. Next. Nah, aplikasi utama dari produk rangkap 3 skalar dapat dilihat saat menentukan volume paralelepiped yang sama dengan nilai absolut mutlak A kali B dikurang C, di mana A, B,
B dan C adalah vektor yang masing-masing menunjukkan sisi paralelepiped. Nah, maka volume paralelepiped bisa dilihat itu rumusnya ada di bawah. Next. Selanjutnya ada perkalian titik juga bisa disebut dengan dot produk. Nah, perkalian titik dua buah vektor antara A dan B atau dituliskan A kali B didefinisikan sebagai perkalian antara vektor A dengan komponen vektor B yang searah vektor A. Nah, bisa dilihat pada gambar di atas, komponen vektor B yang searah vektor A adalah B cos A. Dari definisi tersebut, secara matematis, perkalian titik antara vektor A dan B dapat dituliskan dengan rumus atau persamaan sebagai berikut. Ini bisa dilihat untuk rumusnya dan ada keterangan setiap rumusnya. Jadi untuk sudut vektor A itu dia searah dengan B cos A yang ini ya di bawah. Itu bisa disebut juga alasnya ya. Dan untuk B cos A ini dia berhadapan dengan A cos A atau vektor B dengan sudut A. Next. Perkalian silang atau cross product. Perkalian silang dua buah vektor antara A dan B atau dituliskan A kali B didefinisikan sebagai perkalian antara vektor A dengan vektor B yang tegak lurus vektor A. Pada gambar di atas, komponen vektor B yang tegak lurus vektor A adalah B sin A. Dari definisi tersebut, secara matematis perkalian silang antara A dan B dapat dituliskan dengan rumus atau persamaan sebagai berikut. Yang bisa dilihat pada layar ada rumus dan keterangan pada setiap istilah pada rumus yang tertera. Jadi bisa dilihat untuk perkalian silang ini pada gambar untuk alasnya ya, yang vektor A itu dia dibagi dibelah dua, sebelahnya dia berhadapan dengan A sin A, yang satunya dia berhadapan dengan vektor B. Dengan tinggi diumpamakan sudut B sin A. Maaf, panjang B sin A. Next. Selanjutnya akan dijelaskan pada teman saya atas nama Francisco Ferdian. Ini judulnya apa ini nama materinya? Langsung mulai aja dari komponen horizontal. Ya, ke komponen horizontal dan komponen vertikal gitu aja. Komponen horizontal dan komponen vertikal. Memecah vektor menjadi komponen X dan Y dalam ruang vektor adalah cara paling umum untuk menyelesaikan vektor. Jadi inilah gambar dari contoh tersebut. Vektor A cenderung horizontal, memiliki sudut sama dengan 0. Vektor yang diberikan A ini dapat dipecah menjadi dua komponen, yaitu AX dan A dan. Komponen AX disebut komponen horizontal yang nilainya adalah cos apa itu? Cos theta. Meta. Iya, theta. T-E-T-A-T. Theta ya. Ya. Oke, Ulang dari awal. Ulang. Komponen horizontal. Bentar dulu, nge-lag Cuk tadi. Oke, aman aja. Ya. Komponen horizontal dan komponen vertikal. Memecah vektor menjadi komponen X dan Y dalam ruang vektor adalah cara paling umum untuk menyelesaikan vektor. Vektor A cenderung horizontal, memiliki sudut sama dengan 0. Vektor yang diberikan A ini dapat dipecah menjadi dua komponen, yaitu AX dan A dan. Komponen AX disebut sebagai komponen horizontal, yang nilainya adalah cos theta. Komponen AY disebut komponen vertikal, yang nilainya adalah cos
kosong. Apa itu namanya? Itu teta juga sama. Itu tuh Kan kamu salah nah X kan? yang yang itu loh yang vektor A cenderung horizontal memiliki sudut sama dengan teta. Itu tuh pokoknya Theta. yang ya pokoknya Yang vertikal, yang bulat terus dia ada garis tengah. Nah, itu namanya teta. kalau vertikal itu apa? Cos apa itu namanya? Beta. Vertikal. Teta. Enggak, yang Eh, ini komponen vertikal. iya, sama juga cos theta. Cos theta juga. Iya, Masa? yuk cari ya pokoknya. Ya sudah, kasih lagi. Kos kosong. Baca dari ulang coba dari vektor ini nah. Ya, ya. Sabar-sabar Vektor dulu, up. Bah. Lihat dulu, cari dulu itu betul enggak? Nanti kita limit ini. Bilang aja itu cos Nanti nih. kosong. Cos zero aja. Anu aja, apa namanya, kamu kayak kalau kalau nggak tahu tuh bilang aja kayak gini dah. Bisa dilihat pada gambarnya untuk keterangan komponen horizontalnya itu ada sudut untuk cos ini, ada sudut cosnya gitu, ada keterangannya kayak gitu aja. Jadi itu cos kosong ya. Cos zero. Bukan. Itu kayaknya cos omega kayaknya. Ya kah? Benar sudah, semerangnya sudah biar aja. Bapak juga udah baca itu paling. Ya sudah. Vektor A cenderung horizontal, memiliki sudut sama dengan kosong. Vektor yang diberikan A ini dapat dipecah menjadi dua komponen, yaitu AX dan ADAN. Komponen AX disebut sebagai komponen horizontal yang nilainya adalah cos theta. Komponen AY disebut komponen vertikal yang nilainya adalah cos kosong. Next. Aplikasi vektor. Beberapa aplikasi yang penting vektor dalam kehidupan nyata tercantum di bawah ini. Arah di mana gaya diterapkan untuk memindahkan objek dapat ditemukan menggunakan vektor. Untuk memahami bagaimana gravitasi menggunakan gaya tarik pada suatu objek untuk Becker, gerakan benda yang terbatas pada bidang dapat diperoleh dengan menggunakan vektor. Jadi ini adalah beberapa contoh yang bisa dilihat pada layar. Next. Masalah dan solusi. Contoh 1, diberikan vektor V memiliki besaran 10 unit dan kemiringan pada 60 derajat. Memecah vektor yang diberikan menjadi dua komponen. Solusinya, mengingat vektor V memiliki magnitudo 4, I sama dengan 10 unit dan kemiringan adalah 60 derajat. Komponen horizontal Vx sama dengan V cos kemiringan. Eh, Vx sama eh, dengan Mohon maaf, apa itu? Isma. Itu bukan kemiringan tapi teta. Oh, theta kayak itu ada garis soalnya di tengah. Iya, Ya sudah sempadan sudah. ulang. Dari contoh satu solusi, Ya, dari solusi. oke. Solusi. Mengingat vektor V memiliki magnitudo 4, L sama dengan 10 unit, dan theta sama dengan 60 derajat. Komponen horizontal Vx sama dengan V cos theta. Vx sama dengan 10 cos 60 derajat. Vx sama dengan 10 kali 0,5. Vx sama dengan 5 satuan. Saya ingin menjelaskan untuk yang pertama itu untuk cos 60 derajat kenapa bisa jadi 0,5. Jadi pada tabel sudut sudut istimewa ya, itu ada keterangan dapatnya 0,5. Dan tadi untuk magnitudonya itu bukan magnitudo 4 tapi magnitudo mutlak. Lanjut. Sekarang komponen vertikal. Y sama dengan V sin theta. Y sama dengan 10 sin 60 derajat. Y sama dengan 10 kali akar 1, 3. Bagaimana bacanya itu akar 1, akar 3, akar 2 kah?
Per satu, Akar tiga. Per per 3 per 2 gitu. akar satu per 3 per 2. Oh ya. Sekarang komponen vertikal VY sama dengan V sin theta. VY sama dengan 10 sin 60 derajat. VY sama dengan 10 kali akar 1 per 3 per 2. VY sama dengan 10 akar 1 per 3 satuan. Contoh 2. Temukan besarnya vektor A dalam kurung 3,4. Solusi. Vektor yang diberikan A sama dengan dalam kurung 3,4. A sama dengan minus akar dalam kurung X2 tambah Y2 dalam dalam kurung kan itu? Iya, Iya, Cok. akar X. Nah, itu Wah, nah yang dalam kurung A itu dalam kurung A iya, kan bilangnya. iya. Ya. Atau ya sudah. Vektor sudah diamnya sudah. Solusi. Vektor yang diberikan A sama dengan dalam kurung 3,4 A, A sama dengan minus akar dalam kurung X2 tambah Y2 dalam kurung A dalam kurung sama dengan minus akar dalam kurung 32 tambah 4 tambah 42 dalam kurung A sama dengan minus akar dalam kurung 9 ditambah 16 sama dengan minus akar 25. Oleh karena itu, A sama dengan 5. Jadi itu adalah solusi dari contoh soal nomor 2. Selanjutnya, contoh soal 3. Temukan, jadi ini adalah contoh soalnya. Bisa dibaca sendiri. Next. Gitu aja aku bilang, masa aku baca-bacain. Nah, langi dari awal. Ya, Astagfirullah. ya dari sini aja. Yang 3, contoh soal 3. Dan ini adalah beberapa contoh soal. Next. Inilah gambar penyelesaian serta contoh soalnya. Bisa dipahami. Eh, ini saya akan menjelaskan sedikit untuk penyelesaiannya ya. Pada produk vektor itu kita menggunakan sistem matriks. Jadi di matriksnya bisa dilihat ini pengoperasian. Pertama itu ada eh, menggunakan matriks 2x2 dan untuk IJK ini tadi sudah dijelaskan pada slide sebelumnya untuk posisi I, J, dan K. Lalu kita menghitung nilai mutlaknya itu panjang vektornya itu mutlak vektor A dikali mutlak vektor B menggunakan tadi rumus teorema Pythagoras. Jadi didapat hasilnya ada 5 akar per akar 3. Lalu setelah itu kita mencari nilai absolut dari vektor A dan B. Itu menggunakan rumus teorema Pythagoras. Seperti itu. Jadi dilihat hasilnya ada akar 14. Lalu selanjutnya masih mencari nilai absolut di, dimasukkan pada rumus sin tetanya. Yang pertama ada gabungan hasil dari vektor A dikali vektor B. Setelah itu yang di bawahnya ada mutlak vektor A dikali mutlak vektor B. Nah, untuk nilai absolut itu hanya perlu dicari satu kali saja karena dia nilainya sama. Yang di bawah jadi 5 akar 3 per akar 14 kali akar 14. Didapatkan sin theta sama dengan 5 akar 3 per 14 atau theta sama dengan sin sin pangkat negatif 1 dalam kurung 5 akar 3 per 14. Setelah itu didapat nilai produk vektor ialah 1i dikurang 7j dikurang 5k. Dan untuk produk skalar atau produk titik sama dengan
vektor A kali vektor B sama dengan mutlak A kali mutlak B cos theta. Nah, di mana theta adalah sudut antara vektor, tadi sudah dijelaskan juga dan terlihat pada gambar. Ini kita umpamakan untuk sudutnya adalah cos theta ya. Dan eh, kalau eh, itu tidak harus namanya cos theta. Kalau ada keterangan berapa jumlah sudutnya itu bisa kita menggunakan nilainya. Jadi karena kita tidak diketahui berapa cos theta, cos itu berapa derajat, kita memakai cos theta. Tetapi kita tidak tahu sudut antara vektor sehingga metode perkalian lain dapat digunakan. Jadi ini ada metode perkalian, ini didapatkan A kali B dengan. Jadi jawaban dari contoh 3 ini pada soal itu temukan perkalian skalar dan vektor dari dua vektor ada A dan B, itu hasilnya 11. Terima kasih. Ya, terima kasih Mita atas tambahannya. Next. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator Gabriel. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh teman-teman yang telah memberikan penjelasan tentang apa itu vektor. Mungkin cukup sekian dan terima kasih atas penjelasan kami. Sekurang-kurangnya atau ada salah mohon dimaafkan. Mungkin itu cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hampir limit. Begitu sudah besok, lemah matematika. anu, besok kita cut aja tuh kayak yang tadi kan, yang ini lah, mantul itu. Aman aja. Tinggal potong-potong ya nanti. Ya, yang ini kan tadi dijelaskan Sisko. Mita. Jadi aku cuma jelaskan sampai sini. Nah, maksudku ini di sini bagiannya Mita sudah nih masukkan. Sudah selesai Kalau juga. mau ditambah-tambahin gitu nggak apa-apa, yang kita bilang ulang-ulang itu jadi cut. Nggak paham aku ya sama matematika ini. Tahu-tahu. Coba aku stop dulu ya. Siapa tahu nggak terrecord nanti disuruh orang lagi kita. S suaranya, ada nggak suaranya? Lah, kok berhenti anjir? Kalau nggak ada, ulang lagi dari awal kita. Nanti Sisko